Film dibuka dengan menampilkan seorang anak perempuan sedang tampil di sebuah pertunjukan balet. Dia bernama Abigail. Sementara di tempat lain, 3 orang penjahat sedang mengawasi rumah Abigail. Di antaranya seorang peretas, penembak jitu, dan pengemudi. Dan 3 orang lagi bertugas masuk ke dalam rumah Abigail. Setelah Abigail selesai dari pentasnya yang memukau, walau di situ terlihat tidak ada penonton sama sekali, dia kemudian pulang ke rumahnya. Mengetahui targetnya sudah berjalan menuju ke rumah dari GPS yang telah mereka pasang, para penjahat langsung bersiap untuk beraksi. Si penembak jitu bergegas menempati posisinya untuk melindungi teman-temannya kalau aksi mereka ketahuan. Kemudian si peretas mulai meretas sistem keamanan rumah Abigail. Setelah sistem keamanan berhasil dibobol, 3 orang masuk ke dalam rumah dan berniat menculiknya. Abigail telah sampai di rumah dan langsung menuju kamarnya. Saat waktunya sudah pas, 3 orang penjahat itu membius Abigail dan memasukkannya ke dalam tas besar. Ketika mereka hendak keluar, ayah Abigail datang. Salah satu penjahat segera memberitahu teman-temannya agar secepatnya keluar. Walau dengan sedikit susah payah dan hampir saja ketahuan karena sistem keamanan rumah Abigail sempat menyala, akhirnya para penjahat itu berhasil menculik Abigail dan membawanya ke sebuah rumah mewah yang terpencil. Okay, there's cameras at this intersection. Yeah. Setelah sampai, mereka bertemu dengan orang yang telah menyewa mereka. Orang itu bernama Lambert. Setelah mengikat tangan Abigail menggunakan borgol dan meninggalkannya di kamar, mereka kemudian menemui Lambert. Lambert memberi mereka nama alias untuk menyembunyikan identitas asli mereka. Masing-masing adalah Joy, Frank, Sammy, Dean, Peter, dan Don Rickles. Tujuan mereka menyandra Abigail adalah untuk meminta tebusan sebesar 50 juta dolar dari ayahnya yang kaya raya. Rencananya mereka akan membagi rata masing-masing 7 juta dolar setelah 24 jam. Lambert kemudian meninggalkan tempat itu dan akan kembali setelah 24 jam kemudian. Sebelum pergi, dia mengambil ponsel mereka dan menginstruksikan agar Abigail jangan sampai melihat wajah mereka. Para penjahat kemudian berkumpul untuk minum dan ngobrol. Karena mereka belum kenal satu sama lain, juga tidak boleh menyebutkan nama asli mereka, maka untuk mengisi waktu mereka, Frank, Peter, dan Sammy bertaruh dengan Joy. Apabila Joy bisa menebak masa lalu mereka dengan tepat, maka Joy berhak mendapatkan uang 100 dolar per orang. Joy menerima tantangan itu, dan ternyata Joy mampu menebak dengan tepat. Frank adalah mantan polisi, sedangkan Peter bekerja untuk mafia Quebec, dan Sammy berasal dari keluarga kaya yang menjadi penjahat hanya untuk kesenangan. Sementara Don merupakan mantan sniper militer, dan Dean hanyalah sopir dengan riwayat kejiwaan. Frank kemudian tak mau kalah, dia gantian menebak Joy. Dia menebak bahwa Joy merupakan mantan pecandu obat terlarang. Itu terlihat dari Joy yang selalu memakan permen sebagai pengalihan kecanduannya. Tak lama kemudian Joy pergi untuk memeriksa Abigail. Joy membuka penutup mata Abigail, sementara dia sendiri memakai masker agar Abigail tidak melihat wajahnya. Mereka kemudian mengobrol. Joy menceritakan bahwa dia punya anak laki-laki seumuran dengan Abigail. Kemudian Abigail memanggilnya Justin karena Joy tidak mau mengungkapkan siapa nama asli anaknya. Joy juga menjelaskan bahwa mereka tidak akan menyakiti Abigail.
Mereka hanya menculik Abigail dan meminta tebusan dari ayahnya. Setelah ayahnya membayar uang tebusan, maka Abigail akan dilepaskan. Sebelum Joey pergi, Abigail meminta maaf atas apa yang akan terjadi pada mereka nantinya. I'm sorry about what's gonna happen to you. Joey selalu kepikiran dengan kata-kata Abigail tadi. Kemudian Joey bercerita dengan teman-temannya. Lalu Frank pergi memeriksa Abigail. Namun dia terkejut saat Abigail sudah tidak memakai penutup mata. Dia lalu mengancam Abigail dengan pistolnya untuk memberitahu siapa orang tuanya. Frank sangat terkejut saat Abigail menyebutkan bahwa ayahnya adalah Christoph Lazar. Frank bergegas keluar dan ketakutan karena di masa lalunya sebagai polisi, dia pernah terlibat dalam operasi melawan Lazar. Operasi itu mengakibatkan 4 rekan satu timnya tewas oleh seorang yang mereka yakini sebagai pembunuh bayaran Lazar bernama Valdez. Frank kemudian kembali menemui yang lain dan memutuskan akan pergi meninggalkan tempat itu. Terungkaplah bahwa Christoph Lazar adalah seorang legenda yang terkenal sangat kejam dan ditakuti. Mereka pun berdebat mengenai hal yang akan dilakukan selanjutnya. Mereka akhirnya bersepakat akan melanjutkan dan mempersiapkan diri. Dean mencoba merayu Sammy tetapi tidak berhasil. Ia lalu pergi ke ruang bawah tanah. Tiba-tiba dia diserang dan diseret oleh seseorang. Sammy mendengar teriakan Dean dan pergi untuk menyelidikinya. Dia menemukan Dean yang terduduk di kursi. Saat dia mendekati, kepala Dean terlepas dari tubuhnya. Dia pun berteriak histeris. Penjahat lainnya panik setelah menemukan mayat Dean. Mereka curiga bahwa Valdez telah datang untuk menyelamatkan Abigail. Mereka kemudian sepakat untuk pergi dari rumah tersebut. Namun sistem keamanan rumah mewah itu aktif dan mengunci mereka di dalam. Joey memutuskan untuk kembali menemui Abigail. Abigail mengatakan bahwa Frank adalah Valdez. Joey lalu menemui Don dan menyusun rencana untuk pergi dari tempat itu. Namun tiba-tiba Don diserang dan dibunuh oleh sosok misterius. Joey kemudian menemui Frank dan yang lain. Mereka kemudian berselisih saling menodongkan pistol. Di saat itu Peter pergi ke kamar Abigail. Namun Joey menyusulnya dan menghentikan Peter menembak Abigail. Don't take another fucking step. Frank, shoot her. Fuck down. Sammy, fucking talk to her. No. Peter? How the fuck she get out of those cuffs? Tiba-tiba Abigail berdiri dan berubah menjadi vampir. Dia melompat dan hendak menggigit Peter. Namun Frank dengan cepat menembak kepalanya. Abigail bangkit kembali. Joey menembaknya berkali-kali sambil keluar dari kamar. Mereka berhasil keluar dan mengunci Abigail di dalam kamar. That they're not real. What are we talking about? Like an Anne Rice or True Blood? You know, Tully Water. Oh, you fucking priest. Mereka berusaha mencari cara menghadapi vampir Abigail. Berbekal hal-hal umum yang mereka ketahui, mereka menggunakan bawang putih, salib, peluru perak, dan pasak kayu. Namun Joey tidak mempercayai hal-hal seperti itu dan berharap mereka tidak bertindak konyol. Namun Frank, Peter, dan Sammy tetap yakin lalu menyergap Abigail ke kamarnya, namun tidak menemukannya. Mereka menemukan Abigail di lantai atas sedang berdansa dengan mayat Dean. Mereka bertiga langsung berusaha menyerang Abigail. Namun Abigail merebut salib Peter dan menusuk-nusuk di dada Peter.
Upaya Sammy dengan bawang putih juga gagal, sedangkan Frank malah ditusuk pasak kayu oleh Abigail. Mereka pun kabur turun tangga. Kemudian Joey merawat luka mereka. Joey kemudian menyuruh mereka bertiga berpencar untuk menemukan Abigail. Siapapun yang pertama menemukan harus segera memberitahu Joey. Dia berencana akan membius Abigail dengan obat bius yang sama saat mereka menculiknya. Kemudian Sammy mencari ke ruang bawah tanah. Dia malah tercebur ke dalam kolam berisi mayat-mayat korban Abigail sebelumnya. Sementara itu Abigail menyerang Peter. Peter kabur dan bertemu dengan yang lain. Abigail sempat menggigit tangan Sammy sebelum Joey berhasil menyuntikkan obat biusnya. Abigail pun tak sadarkan diri dan mereka mengurungnya di lift berpagar besi. Fucking flying! Never any money. Ketika Abigail terbangun, dia mengungkap masa lalu mereka satu persatu. Nama asli Sammy adalah Jessica, merupakan seorang pencuri yang kabur dari orang tuanya. Nama asli Peter sebenarnya adalah Terence, mantan preman mafia. Sedangkan Frank yang bernama asli Adam, rupanya pernah bekerja untuk ayah Abigail dan mengkhianatinya. Dan yang terakhir adalah Joy, sebenarnya bernama asli Anna Lucia, seorang mantan petugas medis tentara. Kecanduan pada obat terlarangnya membuat tak sengaja membunuh seseorang tokoh penting yang bekerja pada keluarga Abigail. Kecanduan itu juga menjadi sebab Joy kehilangan hak asuh anaknya. Para penjahat lain ternyata punya kaitan dengan Lazar, ayah Abigail. Lambert sengaja mengumpan mereka ke Abigail sebagai makanannya. Joy menganggap Abigail melakukan semua ini karena ingin disayang ayahnya. Tapi Abigail menyangkal dan mengatakan Lazar memang tak pernah mencintainya. Dia hanya suka bermain-main dengan makanannya. Kemudian mereka berbagi tugas. Frank bertugas mengawasi Abigail, sementara yang lain mencoba mencari jalan keluar. Tapi rupanya pagar besi tersebut tidak mampu menahan Abigail. Dengan mudah dia mendobrak saat Frank mendekat. Frank terlempar dan terkapar. Abigail keluar sambil menari-nari dan mendekati Frank. Saat Abigail hendak memakan Frank, tiba-tiba Joy muncul dan langsung mendobrak jendela yang ditutupi kayu, sehingga sinar matahari masuk. Tangan Abigail hancur saat terkena sinar matahari. Mereka kemudian berpencar mencari jalan keluar. Sammy berdua dengan Peter, tetapi Sammy yang tergigit Abigail mulai berubah. Ia tidak bisa melawan kehausannya sebagai vampir. Abigail mengendalikan seperti boneka. Sammy akhirnya membunuh Peter dan menghisap darahnya. Setelah itu, Joy dan Frank menemukan Sammy di dekat mayat Peter. Sammy mengejar mereka yang berlari ke arah sinar matahari. Sebelum menyerang Joy dan Frank, Joy memantulkan sinar matahari ke Sammy dengan nampan stainless dan membuatnya hancur berkeping-keping. Joy dan Frank mencari cara melumpuhkan sistem keamanan rumah. Mereka menemukan ruang kontrol dengan Lambert di dalamnya. Lambert ternyata juga seorang vampir. Abigail merubahnya 2 tahun lalu dan memaksanya untuk memancing para penjahat untuk menjadi makanannya. Namun Lambert mengaku sudah muak dengan Abigail yang selalu memaksanya. Dia menawari Frank bergabung dengannya, yaitu menjadi vampir juga agar mereka bisa mengalahkan Lazar dan Abigail. Frank menerima tawaran Lambert. Lambert menggigit Frank dan menyuruhnya meminum darahnya agar menjadi vampir seutuhnya. Namun setelah menjadi vampir,
Frank malah membunuh Lambert dengan menusuk jantungnya menggunakan pasak kayu, dan Lambert pun meledak. Frank yang sudah menjadi vampir berubah menjadi jahat. Dia hendak membunuh Joy. Namun tiba-tiba Abigail muncul dan menyerang Frank. Akan tetapi Frank sudah menjadi lebih kuat. Dia malah balik menggigit dan meminum darah Abigail sampai Abigail lemas. I fucking hate ballet. Frank kemudian memburu Joy. Abigail menyelamatkan Joy dan meminta Joy membantunya untuk membunuh Frank karena saat ini dia terlalu lemah. Mereka berdua kemudian bekerja sama, namun Frank berhasil menggigit Joy dan berniat mengubahnya menjadi bonekanya. Namun Joy malah melawan kendali Frank. Abigail memberitahu Joy bahwa dia bisa bebas dengan membunuh vampir yang menggigitnya. Akhirnya mereka bersama-sama mengalahkan Frank. Joy menusuk Frank dengan pasak kayu, kemudian dibantu Abigail. Akhirnya mereka berhasil mengalahkan Frank dan Frank hancur meledak. Dengan begitu, Joy juga terbebas dari infeksi vampir. Abigail menyuruh Joy untuk pergi dari rumah itu. Ketika Joy bersiap keluar dari rumah, tiba-tiba Lazar muncul. Dia bersiap membunuh Joy, namun Abigail mencegahnya. Dia memberitahu ayahnya bahwa Joy telah membantu menyelamatkannya dari Frank. Lazar dan Abigail pun membiarkan Joy hidup dan pergi dari tempat itu. She saved my life! It's getting... See you around, Joe. Film diakhiri dengan Joy yang memakan permen, lalu kemudian memacu mobilnya meninggalkan rumah mewah itu. Always do the same dance. Always on the fence, never making sense. I'm not gonna feel a thing tonight. I'm not gonna be the one tonight.